prosedur membeli dan menjual saham di bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Maulana Sari dengan nomor NPM 20752039 dan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Vera Febrianti dengan NPM 20752049. Saya Ririn Sentia Ayu dengan NPM 2075265. Perkenalkan, nama saya Sehan Permaya Pasa dengan NPM 20752069. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang prosedur membeli dan menjual saham di bursa. Topik yang akan kami bahas kali ini yaitu 1. Pengertian saham, 2. Jenis-jenis saham, 3. Prosedur membeli saham, dan yang keempat yaitu prosedur menjual saham. Pengertian saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dengan pengertian tersebut, saham menjadi bukti atau surat berharga yang membuktikan bahwa Anda sudah membeli kepemilikan suatu perusahaan. Melalui saham, Anda bisa mendapatkan keuntungan, namun juga merugi berlipat ganda. Untuk memiliki saham perusahaan, seseorang harus membelinya di pasar modal. Jenis saham berdasarkan kemampuannya. Yang pertama yaitu saham biasa, yaitu suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Berikut ini adalah ciri-ciri dari saham biasa. Suatu pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam hal memilih dewan komisaris. Setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Dan yang terakhir yaitu setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yaitu sebesar nilai saham yang sudah disetorkan. Yang kedua yaitu saham preferen, merupakan suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap. Dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preferen tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Berikut ini adalah ciri-ciri dari saham preferen. Yang pertama yaitu memiliki beberapa tingkatan yang bisa diterbitkan dalam bentuk karakteristik yang berbeda. Yang kedua yaitu adanya tagihan atas suatu pendapatan dan aktiva, serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen. Yang terakhir yaitu saham preferen juga bisa ditukarkan dengan saham biasa dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dan pemilik saham. Baik, selanjutnya jenis saham berdasarkan kinerjanya. Saham juga bisa dibagi berdasarkan kinerja atau performa dari perusahaan, yaitu 1. Blue chip stock. Pengertian saham blue chip atau blue chip stock adalah suatu perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan para pebisnis lain. Saham ini cenderung memiliki harga per lembar yang lebih tinggi, namun nilainya lebih stabil. Yang kedua, income stock. Pengertian saham pendapatan atau income stock adalah jenis saham yang mampu memberikan dividen yang besar, namun tetap diiringi dengan resiko yang besar juga, sehingga diperlukan strategi yang ampuh dalam mengelola jenis saham ini. Ketiga, growth stock. Pengertian saham berkembang atau growth stock adalah saham yang mempunyai tingkat perkembangan yang lebih cepat daripada jenis saham lain yang sama di bidangnya. Dalam kurun waktu 1 hari, jenis saham ini bisa meningkat atau menurun beberapa kali. Yang keempat, spekulatif stock. Pengertian saham spekulatif atau spekulatif stock adalah jenis saham yang biasa atau sering diperjualbelikan di bursa efek, karena di dalamnya terkandung potensi dividen yang besar di masa depan.
Kelima, cyclical stock. Pengertian saham cyclical atau cyclical stock adalah jenis saham yang sangat rentan terkena tren ekonomi. Saham ini bersifat fluktuatif dan fluktuasi di dalamnya tergolong sangat cepat. Keenam, emerging growth stock. Jenis saham ini adalah jenis saham yang berasal dari perusahaan kecil, namun lebih tahan banting, karena cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik turun, terlebih lagi dengan adanya resesi. Dan yang ketujuh, defensive stock adalah jenis saham yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Umumnya, saham ini berasal dari perusahaan yang bergerak pada industri harian manusia, yang daya belinya cenderung stabil di setiap harinya. 3 prosedur membeli saham. Langkah pertama sebelum membeli saham, yang pertama kita harus membuat rekening saham. Jadi hal pertama yang harus disiapkan yaitu membuat rekening saham atau membuat akun saham. Kita bisa membuatnya di salah satu perusahaan, ya di perusahaan sekuritas yang terpercaya. Teknik membuka akun rekening saham ini sama seperti pembukaan rekening tabungan atau sangat mirip. Ada 2 cara untuk membuka rekening saham, yaitu secara online dan secara offline. Jika kita tidak memiliki banyak waktu untuk mengunjungi kantor cabang atau perusahaan sekuritas yang akan didaftarkan secara online, kita dapat melakukannya dengan mendaftar secara online, hanya menggunakan laptop, komputer, ataupun dengan smartphone. Kita bisa membuat rekening saham dimanapun dan kapanpun. Saat ini ada beberapa perusahaan yang memang memfasilitasi kita sebagai atau yang ingin menjadi investor untuk membuat akun rekening saham secara online. Dan tidak lupa juga kita harus menyiapkan berkas-berkas dalam bentuk soft file untuk melengkapi persyaratan pembukaan rekening saham. Dan yang kedua yaitu membuka rekening saham secara offline. Untuk membuka akun rekening saham secara offline, bisa mendatangi langsung kantor cabang dari perusahaan yang ingin dipilih. Pada saat ingin membuka rekening saham secara offline, berkas-berkas yang dibutuhkan atau data-data yang harus dilengkapi yaitu yang pertama ada fotokopi identitas diri, yang kedua ada data tempat tinggal, dan yang ketiga ada fotokopi rekening tabungan, yang keempat ada data usaha atau pekerjaan, dan yang terakhir ada data ahli waris. Nah, langkah selanjutnya jika sudah mendaftar akun rekening saham atau membuat rekening saham, yang kedua kita harus menyetor saldo pertama. Setelah berhasil membuka akun rekening saham, maka tahap selanjutnya harus menyetorkan sejumlah dana untuk saldo pertama yang ada dalam rekening saham tersebut. Bisa dikatakan jika penyetoran saldo pertama ini adalah modal awal dari investasi yang dilakukan. Untuk besaran saldo pertamanya itu tergantung oleh kebijakan perusahaan masing-masing. Umumnya mulai dari kisaran 1 juta hingga puluhan juta rupiah. Biasanya perusahaan sekuritas asing itu dia menetapkan saldo yang terbilang jauh lebih tinggi. Jika sudah menyetorkan untuk saldo pertama untuk akun rekening saham kita, maka akun rekening saham bisa langsung dapat diproses dan bisa langsung menjadi bagian dari pasar modal atau sebagai investor. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pilih saham yang akan dibeli. Cara membeli saham di bursa efek selanjutnya yaitu kita harus membeli atau memilih saham manakah yang diminati. Namun, untuk memilih saham tentu saja tidak bisa asal memilih,
karena tujuan daripada membeli saham yaitu adalah mendatangkan keuntungan yang besar dari investasi yang dilakukan tentu saja. Nah, dibutuhkan beberapa analisa untuk tahu kondisi dari perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, berkembang, dan memiliki keuntungan yang selalu meningkat, dan juga yang lainnya. Inilah yang dikenal sebagai analisa fundamental. Jadi sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 2 cara membeli saham. Yang pertama, broker atau pialang saham. Membeli saham melalui broker atau pialang saham adalah cara yang sering dilakukan saat akan membeli saham. Hal ini karena cara ini terbilang mudah. Anda bisa memberikan perintah kepada pialang atau broker saham dan perintah membeli bisa dilakukan melalui telepon atau via komunikasi lainnya, maupun langsung saat berada di kantor pialang. Yang kedua, melalui online atau langsung input sendiri. Selain melalui broker atau pialang, Anda bisa membeli saham secara online atau langsung input sendiri. Memasukkan order pembelian saham online bisa dilakukan dengan trading saham online system ataupun aplikasi jual beli saham. Umumnya, pialang atau broker sudah menawarkan maupun fasilitas online seperti ini untuk memudahkan nasabah untuk memasukkan order beli maupun order jual secara langsung. Fasilitas ini merupakan sistem software yang harus diinstal terlebih dahulu. Bisa di perangkat komputer atau PC maupun smartphone atau tablet. Yang dilakukan setelah membeli saham. Setelah membeli saham perusahaan yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah sesuai strategi yang digunakan. Berapa lama ingin keep saham tersebut? Dan kapankah waktu ingin menjualnya? Semuanya harus sesuai dengan analisa atau kondisi pasar. 4 prosedur menjual saham. 1. Menjual saham di IPO atau bisa dikenal dengan sebutan flippers. Tujuan hal tersebut tidak lepas untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Kemudian, sering dilakukan tepat setelah membeli saham tersebut beberapa hari sebelumnya. Saham IPO sebenarnya sudah berada di akun atau broker Anda sendiri. Maka dari itu, Anda mudah menjual saham tersebut kapan saja Anda menginginkannya. Proses penjualan tersebut melibatkan pesanan penjualan secara online maupun melalui telepon, di mana nantinya Anda bisa menempatkan harga yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah saham yang akan dijual. Yang kedua adalah menjual saham di perusahaan. Menjual saham di perusahaan tidak bisa dilakukan dengan asal saja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan penjualan lengkap atau menjual saham secara menyeluruh. Berikut beberapa pilihan ketika menjual saham di perusahaan. Di antaranya adalah A. Menjual saham pada investor besar. Dengan demikian, tidak perlu harus pergi go publik guna menarik keuntungan investasi dari institusi. Namun, jauh lebih mudah, lebih cepat, serta lebih murah untuk menjual saham pribadi. Yang B. Menjual ke investor kecil. Menjual pada investor kecil sedikit berbeda bila menjual saham pada investor besar, yakni akan mengalami kesulitan ketika menjual saham tersebut. Hanya saja lebih mudah memilih investor serta sering juga ada hubungan yang ada sebelumnya. Yang C. Menjual saham ke karyawan. Penjualan ini merupakan pilihan lain yang bisa dipertimbangkan juga. Bisa meningkatkan loyalitas serta retensi dan bisa mengurangi kebutuhan kompensasi uang tunai bisnis, yakni seperti penghargaan maupun bonus tidak akan dibayar tunai. Yang ketiga adalah menjual saham secara online. Merupakan penjualan saham dengan biaya rendah, kemudian
hanya akan ditagih pada saat membeli maupun menjual saham dengan jumlah sekitar angka $30. Menjual saham secara online juga bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Selanjutnya yang keempat adalah menjual saham di pasar nego. Pada dasarnya harus memperhatikan beberapa hal. Hal tersebut tidak lepas dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham tersebut. Beberapa hal yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan broker layanan penuh. Yang kedua, menggunakan DIY online atau pialang diskon. Yang terakhir adalah memilih broker. Selanjutnya adalah cara menjual saham yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah memiliki goals yang jelas. Yang kedua, bisa menggunakan aturan cut loss 7% sampai 8%. Yang ketiga, menggunakan teknik 3 minggu untuk mengambil keputusan. Yang keempat, melihat pergerakan dari bursa saham setiap harinya. Yang kelima, mengontrol rutin laporan finansial. Beberapa teknis yang mempengaruhi saham momentum. Yang pertama adalah pergerakan dari harga serta volume dari perdagangan secara harian maupun mingguan. Dapat mencari informasi yang berkaitan dengan kenaikan pajak secara valid. Yang kedua adalah menggunakan garis 200 day atau moving average untuk menentukan tingkat kecepatan saham. Bila saham berada pada kisaran 75% sampai 100%, biasanya sudah berada pada area overhead. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.